Pemangku kepentingan dan pada saat itu adalah dinas sosial sendiri untuk menyampaikan keinginan kami untuk membantu lebih dalam anak-anak korban kekerasan ini. Jadi memang awalnya memang istilahnya inisiatif bahwasanya kita merasa bahwasanya ini harus dilakukan lebih profesional. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinsos hadir, GCT, Gesit Cepat Tanggap, Buleleng Era Baru, Buleleng Paten. Halo Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Tri Purnami dalam acara Podcast bersama Dinsos yang kesempatan kali ini mengusung tema Rumah Aman untuk Buleleng. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Loh Ayu Susila Dewi SE selaku Ketua Yayasan CIMD atau Cahaya Impian Masa Depan. Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Loh Ayu Susila Dewi, saya merupakan Ketua Yayasan Cahaya Impian Masa Depan yang berlokasi di Kabupaten Buleleng. Oke, Bu Ayu, bisa diceritakan awal mulanya Bu Ayu menjadi seorang pemerhati sosial? Oke, terima kasih Mbak Mangtri. Menjadi pemerhati sosial ini sebenarnya adalah ketidaksengajaan saya bertemu dengan suami saya pada tahun 2007, di mana saat itu saya sedang bekerja di salah satu hotel berbintang di Kuta, Bali. Jadi beliau bertemu saya pertama kali dan kami sering dan banyak bercerita mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Bali. Jadi beliau bertemu beberapa anak-anak yang bekerja di seputaran kota yang berumur sudah 17 tahun, 16 tahun namun belum bisa membaca dan menulis. Jadi saat itu beliau mengajak saya untuk membantu mereka untuk mengajar membaca, menulis dan juga bahasa Inggris karena kebetulan mereka bekerja di sektor pariwisata seperti itu. Namun di 2008 kami berpikir bahwasanya kami perlu wadah untuk membantu lebih banyak anak-anak sehingga di 2008 kami mendirikan Yayasan Cahaya Impian Masa Depan ini. Nah, Bu Ayu, setelah didirikannya Yayasan Cahaya Impian Masa Depan, ada nggak program-program yang sudah Ibu Ayu jalankan selama ini? Ya, tentu saja yang sudah saya utarakan tadi, setelah kami mendirikan di tahun 2008, di mana pada saat itu kami berfokus pada anak-anak yang tidak memiliki kesempatan bersekolah, terutama di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem pada saat itu. Kami menemukan juga anak-anak disabilitas saat itu. Jadi anak-anak disabilitas juga ternyata membutuhkan uluran tangan kami. Jadi mereka dibully, mereka tidak pernah bersekolah, mereka memiliki kesulitan akses untuk dalam kesehatan mereka. Nah, di 2009 kami mendirikan terapi center untuk anak berkebutuhan khusus dengan menyediakan terapi-terapi dan juga mendampingi mereka agar mereka bisa hidup mandiri. Dan di 2020 kami mengevaluasi kembali program-program tersebut dan kami melihat bahwasanya ada banyak dari mereka tidak bersekolah. Jadi hak pendidikan mereka juga ternyata perlu kita kasih atensi sehingga di 2020 kami mendirikan PKBM Include Us Bali, di mana sekolah tersebut adalah sekolah inklusi bagi masyarakat yang tidak mampu dan mereka disabilitas. Dan di 2025 baru saja di bulan Mei kami mendirikan Rumah Aman Kasih Sayang. Rumah Aman Kasih Sayang. Nah, apa tuh Rumah Aman Kasih Sayang itu gimana, Bu? Bisa dijelaskan? Ya, Rumah Aman Kasih Sayang ini adalah kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buleleng, di mana dalam hal ini adalah dari Dinas Sosial dan Dinas P2KB P3A untuk membantu masyarakat yang mengalami kekerasan dan sedang fokus kepada
perjalanan di hukum mereka. Jadi mereka harus menyelesaikan masalah itu di proses hukum begitu. Jadi intinya itulah rumah aman penting untuk didirikan agar mereka memiliki tempat yang netral. Jadi tidak ada intervensi dari luar sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum mereka seperti itu. Nah, Bu Ayu, bagaimana bisa terbentuk program rumah aman ini untuk Buleleng? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya selama 2007 sampai hari ini, Mbak Tri, jadi saya tuh tidak pernah yang namanya istilahnya berfokus pada mau kemana ini, tapi kami melihat lebih kepada ada masalah apa yang bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi di awal memang kami merupakan salah satu panti asuhan yang dirujuk oleh Dinas Sosial untuk dititipkan sementara untuk korban-korban kekerasan ini. Karena waktu itu belum ada rumah aman di Kabupaten Buleleng. Dan berjalannya waktu kami melihat kendala-kendala pada saat kami mendampingi anak-anak tersebut, ada ketakutan-ketakutan, ada kondisi-kondisi di mana dia mencoba untuk bunuh diri. Jadi kami berinisiatif untuk berbicara kepada pemangku kepentingan dan pada saat itu adalah Dinas Sosial sendiri untuk menyampaikan keinginan kami untuk membantu lebih dalam anak-anak korban kekerasan ini. Jadi memang awalnya memang istilahnya inisiatif bahwasanya kita merasa bahwasanya ini harus dilakukan lebih profesional dan ada positif dari Dinas Sosial juga sehingga ini bisa ada di Kabupaten Buleleng seperti itu. Jadi Sobat Dinsos Hadir pasti penasaran juga nih apa aja yang ada atau fasilitas apa yang diberikan kepada korban-korban yang ditempatkan di rumah aman ini. Oke, baik, terima kasih. Untuk itu adalah kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Dinas P2KB P3A. Kami di Yayasan CMB sendiri tugas kami adalah menyediakan tempat, menyediakan kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal tentu saja, dan juga kami menyediakan tenaga medis, dalam hal ini adalah bidan, security untuk keamanan rumah aman itu sendiri, dan juga pengasuh yang bisa dioptimalkan di rumah aman seperti itu. Oke, Bu Ayu, untuk saat ini ada berapa anak ya yang masih dalam masa pendampingan di rumah aman ini? Baik, untuk saat ini kami ada 8 anak korban kekerasan yang sedang kami dampingi, 6 anak bersekolah dan sisanya anak-anak balita. Yang bersekolah ini selain kami menyediakan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, kami juga mengkondisikan hak pendidikan mereka dengan menyediakan kegiatan atau program homeschooling sehingga mereka tidak putus sekolah. Seperti itu. Tentunya ada tantangan-tantangan yang kami alami ketika kami mendampingi anak-anak korban kekerasan. Dalam ini yang paling terasa adalah ketika mereka mengalami masa-masa sulit, mereka bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ini adalah masa-masa di mana kami harus mengoptimalkan pendampingan dan keamanan yang lebih baik lagi. Selanjutnya harapan Ibu Ayu ke depannya terkait keberadaan rumah aman ini, silakan. Tentunya harapan saya sangat sederhana, di mana kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng berkurang, malah tidak ada sama sekali. Tentu saja ini perlu sinergitas, kolaborasi, kerjasama banyak pihak antara pemerintah, masyarakat, organisasi terkait, dan juga keluarga dan sekolah, sehingga masyarakat mulai aware dan berani melapor jika mereka menemukan kekerasan-kekerasan terutama seksual dan fisik yang terjadi di sekitar mereka. Oke, adakah pesan yang ingin Ibu Ayu sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng? Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buleleng,
khususnya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng atas bimbingan, arahan, dan pendampingan kepada yayasan-yayasan di Kabupaten Buleleng, terutama Yayasan Cahaya Impian Masa Depan. Dengan ini kami mengarah lebih baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan, karena pastinya akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Dinsos. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Ibu Ayu terkait keberadaan Rumah Aman Kasih Sayang di Kabupaten Buleleng yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng yang menjadi korban-korban tindak kekerasan. Nah, saya Komandri Purnami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Sobat Dinsos hadir. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinsos hadir. GCT, Gesit Cepat Tanggap. Buleleng Era Baru, Buleleng Paten. Terima kasih.